106 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat terkasih sejangkau siar bersama Titi Kusuma dan Pak Ustadz Haji Kastawi Muhammad Kastawi LCMM. Kadang-kadang kelupaan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah Bunda baik. Ini walaupun sedikit kayaknya habis gerimis hujan ini ya. Membawa enak tidur ya. Iya betul-betul Pak Ustadz. Nikmat banget tidur. Dan pada kesempatan hari ini hari Rabu Pak Ustadz ya, 4 Oktober 2017. Pertemuan kita yang keberapa nih Pak Ustadz? Semoga aja membawa berkah buat semua sahabat dan sejangkau siar. Nama acara kita Permata Kolbu Pak Ustadz. Moga-moga memberikan sesuatu yang luar biasa buat Insya semua Allah, teman. bisa langgeng ya istiqomah. Iya, amin. Hari kita hadir hari Selasa dan hari Rabu jam 4 sore Insya Allah. Iya. Sekarang waktunya sudah kecuri sama Bunda nih Pak Ustadz ya. Tidak apa-apa Bunda. Sekali-kali Pak Ustadz. Oke deh, sekarang langsung aja silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Bunda. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina minas sama'i ma'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma para pendengar Radio Maspero FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat udara. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita untuk mencari ilmu Bunda ya. Iya betul Pak Ustaz. Karena ilmu itu insya Allah itulah ilmu yang bermanfaat, itu nanti yang kita akan bawa mati nanti juga salah satunya. Para pendengar Radio Maspero FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin bahas apa ya Bunda ya. Tidak punya duit ya, tapi dia bisa berangkat ibadah haji insyaallah. Tidak punya duit, tidak punya uang, bisa berangkat haji. Orangnya nggak kaya, nggak seperti orang lain ya, tapi dia bisa berangkat haji insyaallah. Itu yang kita bahas ya. Para pendengar Radio Maspero FM, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di kesempatan sore hari ini sambil menunggu azan maghrib ini Bunda ya. Iya betul Pak Ustaz. Yang sudah mandi alhamdulillah wangi, yang belum mandi sana busuk mandi sana. Ya. Langsung menuju kamar mandi. Menuju ke kamar mandi, tapi nanti setelah mandi jangan jauh-jauh dari radio ya. Betul. Tetap stay tune bersama Bunda dan saya Muhammad Kastawi insyaallah. Kita saling berbagi, saling memberikan informasi dan belajar agama bersama-sama. Ya, para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda saja berada, bahasanya bulan Syura ini alhamdulillah seluruh jamaah haji Sumatera Selatan ya itu alhamdulillah sudah nyampe di tanah air ya. Ini tadi juga saya Bunda baru saja pulang dari undangan Walimatul Hajj. Paginya tadi ngisi Walimatul Hajj ya, syukuran balik dari haji di Desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Berarti Pak Ustadz jalurnya ke sana sini. Makanya saya tadi pulang cuman setengah jam Bunda. Enggak apa-apa. Terus langsung ke sini habis dari memenuhi undangan tadi di ini terus mampir ke Maspero ini. Tapi mudah-mudahan lelah kita itu akan menjadi ibadah ini Bunda. Amin ya Rabbal alamin. Sama tadi Bunda itu masih ngantuk-ngantuknya aja. Para pendengar Radio Maspero FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi
ada kewajiban bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menunaikan ibadah haji. Ada kalanya orang itu kaya, ya, orang itu kaya tapi dia merasa tidak cukup terus gitu loh Bunda. Iya betul. Tapi ada orang itu biasa-biasa saja, ya, miskin juga enggak, kemudian kaya juga enggak, tapi alhamdulillah diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya. Bahkan dia utamakan Allah lagi seperti itu. Karena dia tahu bahwasanya kalau Allah memberikan kekuasaannya untuk memanggil untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun orang itu tidak kaya Bunda, dia bisa berangkat haji. Betul. Ya, dia bisa berangkat haji, tidak harus nunggu kaya. Banyak orang itu dia bisa beli mobil, ya, bangun rumah, tapi ketika diajak untuk daftar ibadah haji, dia katakan apa? Saya ini nggak punya duit. Lah mobilmu tuku apa? Tuku dhisik ngegoyo apa larang duit. Nah itu kan. Jadi kadang-kadang orang itu Allah nomor 2 kan, nomor sekian gitu. Ya, padahal kalau kita itu mendahulukan Allah lagi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala memprioritaskan kita. Itu enggak usah khawatir. Ini keyakinan yang harus kita bangun ini Bunda ya. Para pendengar Radio Mazmur FM. Jadi ada orang itu, ya, ini ada cerita nyata. Ya, cerita nyata, ya, kawan saya juga, ya, itu daftar haji juga bareng dengan saya tahun 2012. Alhamdulillah ini Bunda, dia anak pertamanya itu waktu itu kelas SMA kelas 3. Mau dibuatkan adik, ternyata kok nggak metu-metu. Padahal udah nggak kabeh. Akhirnya apa Bunda? Akhirnya dia sepakat dengan istrinya, setelah ngono aja lah kita ibadah haji aja lah, daripada bingung-bingung kita dulu kan haji dulu. Nah, ketika ibadah haji ternyata disinilah keajaiban kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala Bunda. Selang beberapa bulan setelah daftar haji, dapat nomor porsi haji, itu ada tetangganya datang ke rumah. Ya, nganterin duit Bunda. Nganterin duit lebih dari 30 juta. Kang, iki aku nitip duit, ya, sampean gunane opo terserah arep nggih usaha atau untuk apa, yang jelas silahkan pakai, saya cuma nitip, nggak manak duitnya kok. Jadi kalau 30 juta ya balik 30 juta. Tapi untuk saat ini beberapa bulan ini, mungkin tahun ini saya nggak butuh duit ini. Akhirnya duit itu Bunda digunakan sih ya sama istrinya untuk usaha jual baju, untuk sebagai modal jual baju di pasar. Alhamdulillah usahanya berjalan. Kemudian di rumah juga dia buka usaha toko manisan itu ya, jual gula, kemudian kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Selang berapa bulan alhamdulillah dia bisa beli mobil Bunda. Dia bisa beli mobil. Kemudian yang lebih ajaib lagi ya, itu selang beberapa bulan tokonya tadi itu didatangi sepasang kekasih. Sepasang kekasih burung walet. Oh gitu. Ternyata Bunda, sepasang kekasih burung walet ini kerasan. Kemudian dia bikin sarang bikin sarang. Di toko itu. Iya, di toko itu. Lama-lama dia manak 10 manak sampai beranak pinak, akhirnya lebih dari 200 Bunda. Akhirnya dia ambil keputusan, tokonya ditutup. Nah, itu. Jadi ketika saya pernah pulang dari ngisi pengajian, dimampirkan di rumahnya, saya mampir. Ketika saya duduk di ruang tamu Bunda, subhanallah, burung-burung itu tadi keluar masuk dan dibukakan di tokonya tadi, luar biasa, ternyata lebih dari 200 ekor burung walet. Itulah cara Allah memberikan rezeki yang tidak pernah terpikir. Kenapa? Karena yang dia dahulukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lagi. Nah, misalnya ada biasanya kan orang galau ini Bunda. Pengen tuku mobil, pom daftar haji dhisik yo. Wong lah dipikiri, wah, tuku mobil di sini. Ya itu kan seperti itu kan. Tapi kalau orang itu dahulukan, ya kita dahulukan dululah Allah Subhanahu wa taala, kita memenuhi panggilannya yaitu untuk ibadah haji. Nah, itu.
Nah, ini ada yang kisah lagi Bunda. Jadi ada seorang ibu-ibu ya, dia pekerjaannya itu cuman penjual nasi uduk Bunda. Kalau orang Jawa itu nasi uduk itu nasi apa gurih ya? Iya. Nasi gurih. Jadi keuntungannya itu satu hari kemungkinan hanya cuman 20.000 atau 30.000. Iya. Tapi dia datang kepada seorang kiai, saya ini pengen ibadah haji tapi saya nggak punya duit, gimana caranya? Yo, kudu daftar. Lah daftar duitnya ra duwe. Lah ibu dari jualan nasi uduk ini untungnya berapa? Ya kadang-kadang 20.000, kadang-kadang 30.000. Ya sudah, kalau taruhlah di ini 20.000. Nah, itu dibagi dua, 10.000 untuk makan, untuk keperluan yang lagi, 10.000 untuk Allah, yaitu untuk nabung untuk daftar haji. Akhirnya dia beli celengan Bunda, ya. Dia masukkan duit 10.000. Tadi sebelum dia masukkan duit 10.000 tadi, dia tempelkan di jidatnya. Ya Allah, 10.000 daftar haji ya Allah, cemplung nemplung. Besoknya lagi seperti itu, 10.000 lagi, ya Allah daftar haji, plung. Ya, sampai suatu ketika di komplek perumahan itu ada seorang ibu-ibu yang kaya raya, ya, beserta yang kaya raya di komplek itu. Dia setiap bulan itu, hampir tiap bulan sering ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Bangkok dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tidak tahu yang menggerakkan Allah mungkin Bunda ya, dan para pendengar Radio Maspiro FM. Jadi ibu yang kaya ini tadi dia beli nasi uduk ke ibu yang itu tadi, penjual nasi uduk. Ketika menerima duitnya tadi, si ibu tadi langsung berkata, ya Allah 10.000 ya Allah, nggak daftar haji, belum ditempelkan. Nah, dari omongan ibu itu tadi, ternyata orang ibu kaya yang di komplek itu tadi akhirnya langsung makjeleb Bunda, langsung terenyuh di hatinya. Ya Allah, ibu ini ndak kaya ya, ndak begitu kaya, dia jualan cuman usahanya nasi uduk, tapi kok dia punya cita-cita ingin pergi ibadah haji. Akhirnya ibu itu tadi setelah menenteng nasi uduk dia pulang. Karena mak jeleb Bunda, karena mak jelebnya itu di mana? Di sini, di hati. Ya pas di hati. Jadi nah, dia pulang masuk rumah sambil nangis gitu loh. Iya. Ya, kebangetan teman, ya Allah, aku tiap bulan pengen jadi plesiran tapi aku nggak pernah mikir, pikiran saya nggak pernah sampai untuk mengunjungi rumahmu ya Allah, ke Baitullah itu. Akhirnya nopo ditakoni karo bojone Bunda, ditanya sama suaminya, kenapa engkau Bu kok nangis? Apa? Itu tadi lho Pak, ibu tukang nasi uduk. Lah ngopo sampean dinya apa dikeplok? Ora. Ndak. Tapi dia itu saya terenyuh Pak. Kenapa? Dia pernah ngucap ya, dia itu cita-citanya ingin naik haji. Dia tabung setiap hari 10.000 gitu. Nggak tahu sampai kapan dia mau berangkat ya. Dari situ terketuk hati saya, ya Allah, kenapa kita ini yang selama ini sudah sepelesiran kemana-mana, ke Bali sudah, ke Singapura sudah, bahkan ke Hong Kong juga sudah, tapi tidak pernah terlintas di pikiran kita itu untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Akhirnya suaminya, ya sudah Bu, kalau gitu persiapkan syarat-syarat untuk ibadah haji, kita daftar haji. Tapi jangan lupa ajak ibu penjual nasi uduk. Gara-gara dia, ibu tadi terbuka pikirannya, jadi ingat untuk ibadah haji. Subhanallah. Akhirnya ibu penjual nasi uduk tadi Bunda, jadi nggak nunggu bertahun-tahun ya, sudah bisa daftar haji. Subhanallah. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang didahulukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena haji ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang biasa-biasa saja dia bisa mendaftar haji karena hatinya yang dia dahulukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai mukadimah Bunda dan para pendengar Radio Maspiro FM. Jadi bisa gabung tidak hanya seputar haji, mau masalah
masalah apa saja, masalah jodoh, masalah apalagi Bunda ya kira-kira ya, pokoknya apa aja lah pokoknya. Iya. Hal-hal yang membuat galau situasi akhir-akhir ini gitu Pak Ustadz. Apalagi ini di bulan Muharram ya. Iya betul. Banyak yang resah gelisah Pak Ustadz ini. Oke deh, buat semua sahabatku, silahkan di Permata Kolbu, Bunda dan Pak Ustadz siap menampung pertanyaan dan mencoba untuk memberikan jawaban yang semoga aja ilmu pengetahuan yang kita dapatkan ini benar-benar bermanfaat gitu. Amin. Oke, di ujung telepon, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku Deti Bunda. Iya Deti. Iya Mbak Deti. Aku mau tanya, boleh nggak? Oh langsung boleh, aja Bapak boleh. Ustadz, silahkan. Iya, tapi tentang keluarga ini Bunda. Boleh. Oh boleh. Apa aja kok. Nggak apa-apa ya? Ini assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya. Misalkan kita lagi ribut dengan suami ya. Iya. Terus kalau nggak kita layanin tentang suami, apa hukumnya Pak Ustadz? Apa Bunda? Yang terakhir Saya ketawa dulu Pak Ustadz. Deti, oke deh. Hanya itu Deti pertanyaannya. Ya gitu aja ya, ya Pak Ustadz. Iya. Aku tunggu jawabannya. Hukumnya itu apa itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Kita sedang ribut bertengkar sama suami di rumah. Dan tiba-tiba suami minta jatah. Apa baik gitu. Terus apa hukumnya bagi kita kalau kita menolak atau bagaimana gitu? Iya. Kita nggak ikhlas lah, intinya seperti itu. Bagaimana itu hukumnya? Kewajiban suami istri itu perlu diingatkan. Jadi kalau kita ribut, diingatkan kembali tujuan semula menikah itu untuk apa sih? Ya. Orang kadang-kadang menikah dia tidak mau menikah kalau tanpa dasar cinta. Kenapa engkau biarkan cinta itu menjadi benci? Iya kan Bunda ya? Betul Pak Ustadz. Jadi boleh benci, memang ada bumbu sama halnya itu kalau dalam memasak kita menyayur ataupun masak, kalau ndak ada garamnya ya, nggak ada marahnya, nggak ada merengutnya, kayak kurang asik Bunda ya. Tapi jangan terlalu banyak. Iya. Jadi boleh marah dengan suami ataupun kecewa dengan suami, tapi jangan terlalu lama. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa min thalathilayan. Jadi tidak boleh membiarkan suaminya atau istrinya atau saudaranya atau tetangganya tidak diajak bicara atau mungkin berlarut-larut dalam kebencian atau kemarahan itu. Nah, itu akan dosa gitu loh. Apalagi suaminya kadang-kadang hanya sebatas melampiaskan, setelah itu dilampiaskan kemarahannya, habis itu sudah selesai gitu. Tapi kadang-kadang ada pasangan suami atau istri, dia terus ingat ya bahwa itu seperti itu. Nah, kalau habis tengkar selesai bertengkar, tahu-tahu suami minta maaf, habis itu malamnya misalnya minta jatah seperti merayu, tadi Pak Ustadz. ya. Nah, istri masih pegel, masih kecewa, sebel gitu, nggak mau melayani. Maka itu bagaimana hukumnya? Hukumnya yang jelas istri juga berdosa gitu, seperti itu. Yang penting intinya suami sudah minta maaf. Jadi kalau itu terus berkelanjutan maka istri berdosa. Jadi Pak, saya nggak ada giroh sama sekali. Sudah layani saja, nanti lama-lama akan giroh. Sama halnya orang itu dulunya dia benci, nggak suka karena sering ketemu, karena kulino, witing trisno jalaran soko kulino. Lama-lama cinta juga. Jalaran sama gelibet itu. Aduh. Jadi kalau bisa ada percecokan, persengketaan. Itu kalau bisa suami istri, apalagi sudah punya anak-anak, itu cukup hanya di ruang di kamar saja Bunda. Tumpahkanlah rasa kesal, rasa marah itu di kamar, tutup pintu, kunci bila perlu, ya tintek-enteknya di situ. Nah, setelah selesai keluar dari kamar, pokoknya harus bisa tersenyum. Itu kuncinya. Jangan sampai berlarut-larut 1 hari, 2 hari masih merengut. Nah, itu sampai itu pernah ada seorang
kawan curhat ke saya juga Bunda. Iya. Istrinya itu nggak mau dideketin ketika malam itu, omongkan. Kalau nggak mau ya dekap dari belakang, ciumin paksa, omongkan. Kenapa? Karena itu masih istri sah gitu. Iya, Mau betul, apa? betul. Karena kita nggak cerai, enggak cuma karena istri sah. Kalau istri itu menolak itu berarti dia berdosa. Iya, iya. Nah, itu kalau lebih perlu diikat, diciumin. Apakah itu bukan penyiksaan, Pak Ya Ustadz? tidak. Kenapa? Karena masih suami sah Bunda. Iya, Yang iya. penting tidak menyakiti Dengan badan, kekerasan tidak dengan gitu ya. kekerasan. Ya itu. Iya. Kenapa? Karena itu sudah kewajiban suami dan istri itu Iya, seperti iya, Pak itu. Ustadz. Ada enak-enak wae Bunda ya. Oke, berikutnya ada siapa nih Pak Ustadz? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Bapak? Pak Mukti. Oh, Mukti yang ada di Ranau. Oke, silakan. Ya. Ya, ini mau minta lantaran tanyain Pak Ustadz. Dengan Silakan. Pak Ustadz siapa ya? Pak Ustadz Muhammad Kastawi LC. Ya. Ya, selamat sore Pak Ustadz. Ya, selamat sore. Saya mau nanyain hak dan kewajiban sebagai orang Muslim bertetangga. Oh gitu. Ya, jadi apa haknya, apa wajibnya kan kita nggak bisa lepas dari tetangga itu. Ya. Ya, itu bagaimana menurut Islam hak dan kewajiban bertetangga itu, Pak? Ya. Iya, iya. Ya, itu saja ya Pak ya. Oke. Semoga Ya. Pak Ustadz Ya. tetap sehat, sukses selalu. Amin. Terima Dengan kasih siapa? Bunda doanya. Siti ya? Iya. Bunda Siti ya, tetap sehat, sukses Iya, amin. selalu. Amin. Mohon maaf atas kesalahannya ya Pak ya. Nggak ada. Iya. Nggak ada yang salah. Terima kasih. Semuanya salah. Iya. Oke, Ya, terima Pak, ya, kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggil Bapak Mas Mukti ya. Mas Mukti yang ada di Ranau. Iya, di Oke, Ranau. pertanyaannya apa hak dan kewajiban bertetangga? Ya Bunda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Ya, barang siapa yang beriman dia harus memuliakan tetangganya. Iya. Ya, dia harus memuliakan tetangganya. Jadi, al-dar qabla ad-dar. Jadi tetangga ketika mau mendirikan rumah ya, seorang yang baru menikah ketika dia mau mendirikan rumah itu kenali dulu tetangga, baikin dulu tetangga ya, baru bangun rumah gitu. Jadi ketika tetangga sudah baik, insya Allah kita bangun rumah, insya Allah dibantu. Ketika rumah kita tinggalkan, maka insya Allah rumah itu aman, dijaga dari maling Bunda ya. Iya, betul. Kemudian hak bertetangga, ada bertetangga itu ada 6 ya. Iya. Ya. Ketika di saudara kita itu kita diundang oleh saudara kita, misalnya syukuran walimah haji atau walimatul khitan atau lain sebagainya, kalau kita sempat maka tidak ada halangan kita harus datang. Itu seperti itu. Ya, kita harus datang. Iya. Kemudian ketika tetangga kita itu meminta nasihat, maka kita harus memberikan nasihat itu Bunda. Ya, dan para pendengar Radio Masfir FM. Kemudian ketika tetangga sakit, maka kita harus menjenguknya. Ya. Wajib Ustadz ya? Wajib. Kemudian ini karena memang hidup bertetangga itu dia berdampingan dengan orang lain, mau nggak mau kalau kita masak sambal terasi terus pepes ikan bakar misalnya Bunda ya, atau pepes terus dibakar misalnya, ini baunya kemana-mana. Nah itu sebagai tetangga yang bagus, maka tetangga kita itu yang dikasih dulu, jangan cuma dikasih baunya doang gitu Pak Ustadz. Makanya sunnahnya itu ketika masak lauk atau ayam atau ikan itu dianjurkan itu untuk memperbanyak kuahnya. Jadi walaupun hanya di pupu dibelah 2 Bunda, dipotong jadi 2, yang penting kuahnya 1 mangkok. Ya betul Pak Ustadz. Jadi dibagikan kepada tetangga kita. Nah itu kemudian selain itu ya biasanya tetangga ini adalah lebih pekat daripada saudara kandung Bunda. Iya betul. Jadi kalau kita ada kesusahan, yang repot pertama kali adalah tetangga. Iya.
kemudian misalnya bunda nanti ngunduh mantu, yang pertama kali direpotkan adalah tetangga. Kemungkinan halaman kita kecil atau sempit, kita pasti akan numpang pada tetangga. Anu Pak atau Mbok De, numpang halamannya untuk mendirikan tarup. Nah, itu kan seperti itu. Jadi yang dikabari pertama kali itu adalah tetangga kita, baru dengan saudara yang lain. Kadang-kadang sesama saudara aja nggak akur, tapi subhanallah dengan tetangga itu melebihi daripada saudara kandung sendiri karena kebaikan tetangga itu. Nah ini, jadi perlu diamalkan. Jadi kalau kita itu sebagai orang yang beriman kepada Allah, yakin dengan adanya hari akhirat, ada kehidupan setelah mati di dunia ini, maka harus memuliakan tetangga. Jadi nggak usah ribut-ribut dengan tetangga. Jadi kalau ada permasalahan, mohon maaf lah. Kalau misalnya pohon mangga kita itu nyebrang pagernya tetangga, ya ngomong, mohon maaf nanti kalau daunnya itu ngotori tempat sampean, mohon maaf, jadi jangan gersulo. Nah itu minta izinnya dulu seperti itu. Jadi seperti itu Mas Mukti, banyak banget ya pelajaran yang diambil dari kita bertetangga, semoga bermanfaat. Berikutnya ada siapa di ujung telepon? Segera saja saya coba ketemu. Ini banyak banget. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, terputus bunda ya. Iya betul. Ini sedang kita coba untuk berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bunda. Ya. Gusmus, alhamdulillah bunda baik. Ya, betul, ini 1 jam bersama Pak Ustadz ini. Ya, di acara Permata Kolbu bunda ya. Permata Kolbu, iya. Ada yang mau ditanyakan Pak Mas Gusmus? Yogi nih bun. Bingung aku sampean ngomong. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore Mas Gusmus. Ini dari dengar kisahnya Pak Ustadz tadi. Masalah haji itu. Ya. Jadi terenyuh juga nih Pak. Iya. Ya, semoga yang mendengarkan ini terbukalah hatinya untuk mendaftar haji Pak Ustadz ya. Iya. Ini mau tanya apa ya? Kok jadi bingung? Grogi ini. Grogi loh, ampun deh gue. Ada juga yang grogi Pak Ustadz, lucu juga Gusmus ini. Oke. Iya. Mungkin ini aja, mendoakan aja Pak Ustadz ya. Untuk para haji khususnya yang di Indonesia. Semoga menjadi haji yang makbul. Iya. Sudah pulang semua Pak Ustadz ya, mungkin para haji-haji ini. Iya. Ya itu aja. Gusmus jangan grogi dong. Terima kasih udah mampir nih di Permata Kolbu. Iya bun. Ya, terima kasih bisa mau bergabung dengan kita bunda ya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang diharapkan. Ya gitu aja bun ya. Yuk. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mampir grogi Pak Ustadz, mau bertanya. Oke, masih ditunggukan kembali di 0821 7744 0812. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Samsul Hadi Pak. Samsul Hadi. Gini Pak, mau tanya Pak. Iya. Nah saya itu punya tetangga Pak ya. Itu tuh 2005 mungkin. Itu tuh bisa dibilang gimana ya? Itu sama tetangga samping nggak akur, sama tetangga sama rumah saya juga dulunya nggak akur. Bahkan dia itu tuh bisa dibilang sirik gitu loh Pak. Soalnya dulu tuh sama-sama susah, terus kita kan berusaha ya. Jadi kita bisa berubah lah. Terus dia itu menyewa ini Pak. Zaman dulu itu rampok Pak. Dia tuh nyuruh ngebunuh ibu saya dan kakak saya kan. Itu waktu 2005 lah ya Pak. Itu hukumnya buat dia itu apa Pak? Hukum karmanya lah. Itu dulu tapi. Terus yang kedua, gini Pak, orang tua saya punya saudara kan. Nah terus
Nah, mbah saya itu kan orang Jogja Pak ya, Jawa. Iya. Nah, mbah saya itu kebetulan punya ternak lah. Itu dijual, pingin beli tanah di Sumatera kan. Iya. Nah, itu beli tanah dapat 2 hektar. Nah, itu karena udah tua dipercayakan sama kakak bapak saya lah. Nah, terusan mbah saya itu udah meninggal, orang tua bapak saya udah meninggal. Nah, itu malah diaku oleh kakak yang dikasih kepercayaan itu, Pak. Iya. Seharusnya 2 hektar itu dibagi orang 4 itu. Iya. Nah, itu hukumnya buat yang dikasih kepercayaan malah dimakan sendiri itu apa? Nah, terus sekarang itu lahannya itu digarap oleh anaknya kan. Yeah. Nah, anaknya itu tahu, Pak, kalau itu sebenarnya lahan untuk adik-adiknya gitu loh. Nah, itu hukumnya gimana, Pak? Ya. Yang ketiga, cara cepat dapat jodoh gimana, Pak? Iya. Enteng jodoh Bunda ya. Iya. Keluar juga tuh ya. Ujungnya sebenarnya juga itu ujungnya tuh bagaimana enteng jodoh gitu, Pak Ustadz. Iya. Oke. Ya. Aduh, sudah. Terima kasih Mas Samsul. Iya. Tadi tidak disebutin dari mana gitu. Iya, tapi alhamdulillah dia rutin mengikuti ini Bunda. Iya. Yang pertama itu mandor musliman dorallahu yaumal qiyamah. Jadi kalau orang itu membahayakan, mengancam, bahkan merusak kehormatan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya itu Bunda. Iya. Jadi tit for tat itu kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Al jazaa'u sayyatun bimithliha. Jadi orang berbuat buruk maka akan yang diterima akan buruk itu Bunda. Iya. Yang dikenal kalau di Indonesia itu hukum karma katanya. Iya, hukum karma. Seperti itu. Jadi kalau orang itu pernah menzolimi seseorang, dia suatu saat juga akan menerima. Kalaupun itu tidak dia terima ketika di dunia, maka di akhirat itu nanti kata Kanjeng Nabi, ya man al muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisiyamin wa salatin wa zakat wa qad ya'ti syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha. Jadi orang itu boleh jadi orang yang memakan ataupun menzalimi orang lain selama hidup di dunia, dia bisa aman-aman saja Bunda. Tapi di hari kiamat nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu super adil, maha adil sekali. Kenapa? Bisa jadi orang itu sholat, puasa, dia haji, ya, dia sedekah, tapi selain itu dia bawa dosa, memfitnah saudaranya, memukul saudaranya, memakan hak saudaranya, maka pahala yang dia sudah kerjakan akan diambil, diberikan kepada saudaranya yang dizolimi tadi, sampai seimbang ya kejahatan yang pernah dia lakukan. Kalau misalnya kebaikan yang dia lakukan selama di dunia itu tidak mencukupi, maka diambillah dosa orang yang dizolimi tadi, maka diberikan kepada orang yang menzolimi. Jadi orang itu akan bangkrut Bunda. Ya, dia akan Bunda, dia akan bangkrut karena dia sholat dia sholat rajin, tapi dia tidak sempat mengembalikan hak-hak saudaranya selama hidup di dunia. Maka ya sama aja impas gitu loh, bangkrut untuk bayar hutangnya itu di akhirat nanti. Kemudian yang kedua tadi tentang apa ya? Tentang tanah. Sebenarnya tanah itu milik mbah atau dari yang ditanya nanya tadi. Artinya kalau orang itu sama wa akala mala hada. Artinya kalau orang itu memakan harta orang itu tadi dengan tidak hak, ya, dengan secara batil, maka dia itu akan menjadi beban dia di hari akhirat nanti. Jadi kalau sudah diingatkan dia masih tetap sudah nggak ada masalah. Jadi nggak akan kere, jadi cari yang lain daripada menumpahkan darah. Yang jelas kalau dia menyerobot hak orang lain, maka dia akan bertanggungjawabkan itu. Seandainya ini tadi anaknya tahu bahwa itu tanah adalah harus menjadi hak waris dari seluruh dari bapak, keluarga bapaknya. Itu seandainya sudah diberitahu dan misalkan anak ini membagikan juga lebih bagus Pak Ustadz. Kalau anaknya itu alhamdulillah misalnya anaknya akhlaknya bagus, dia mengerti hukum, kemudian dia mengembalikan, maka alhamdulillah itu berarti dia membantu bapaknya. Membantu meringankan dosa bapaknya itu tadi. Tapi kalau seanaknya sama saja, ya, nggak ada perbedaan, malah ngeyel
ngeyel, itu dia berarti menambah beban dosa orang tuanya. Yang penting diberitahu Pak Ustadz ya, dinasehati. Kalaupun dia masih ngotot ya sudah, jangan diperpanjang. Ya, ikhlaskan saja karena Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Kemudian ini Mas Samsul Hadi, saya ingat ini beberapa kali nanya saya tentang doa enteng jodoh. Sebenarnya gampang sekali ini Mas Samsul dan para pendengar Radio Masfir FM. Kalau yang belum punya istri atau belum punya suami, jangan berlama-lama pacaran. Neng, saya bisa diucapkan kepada suami calon laki-laki bujang atau ini, Mas, saya nggak mau naik unta kalau nggak sampai ke Mekah. Mas, saya nggak mau bermain cinta kalau tidak kita menikah. Itu betul Pak Ustadz. Nah, makanya supaya enteng jodoh gampang sekali Mas Samsul. Jadi bangun setiap malam bangun ya jam 12 atau jam 3 itu untuk sholat tahajud. Kemudian sholat subuhnya di masjid 5 waktu. Siang harinya habis sholat subuh begawi, kerja, rajin menabung. Ya, ketika rajin menabung, insya Allah punya usaha. Jangankan cewek yang lesung pipitnya 1, lesung pipitnya 3 aja bisa didapatkan Bunda ya. Malah bahaya Pak Ustadz. Aduh, yang jelas itu. Kemudian doanya yang jelas itu minta jodoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah jodoh kepadaku yang soleha, yang baik hati, itu seperti itu. Yang bekerja keras juga, tipenya sama-sama. Jadi kalau itu dimintakan kepada Allah tiap hari. Kadang-kadang orang itu pengennya mintanya muluk-muluk, tapi dia nggak ada action sama sekali Bunda. Iya betul Pak Ustadz. Dia pengennya istri yang cantik, ya keturunan orang yang baik-baik. Dia sendiri nggak pernah sholat, kerja nggak mau, bangun malam tahajud nggak pernah mau. Itu namanya bagaikan merindukan bulan. Bagaikan sapi merindukan bulan di malam hari. Oke deh. Aduh, terima kasih Mas Samsul Hadi, moga-moga aja bermanfaat ya. Dan berikutnya ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Siapa Bunda? Dengan Ina. Mbak Ina di mana? Mbak Ina di BK10. Oh, Mbak Ina di BK10, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak. Boleh curhat dikit Pak Ustadz ya? Ya boleh. Gini Pak Ustadz, aku nih punya penyakit hidup yang agak lumayan sedengan gini loh Pak Ustadz. Sedengannya agak lumayan geleleng Pak Ustadz ya. Kalau malam? Kalau malam pulang pagi udah gimana? Oh gitu, kalau malam sering pulang pagi? Iya benar. Terus? Nah, terus dibilangin secara baik-baik, dia diam Pak Ustadz, tapi nggak tinggi, dia tahu gimana ya punya ngomongnya. Ya gitulah. Pernah suatu hari kita rembukan gitu ya, terus nanya gitu, nggak pernah jalan gitu Pak Ustadz ya. Dia bilangnya gini, kita jadi jalan hidup bahagia masing-masing katanya. Terus gimana dong? Jadi kita di sini bingung udah ya. Tapi secara dewasa gitu kan, mempertahankan gitu Pak Ustadz ya. Tapi tetap diulang lagi. Dengan aku nih orangnya malah ribut Pak Ustadz gitu. Pengennya santai tapi selesai gitu loh. Gitu. Cara ngadepin orang seperti ini tuh gimana Pak Ustadz? Aku tuh harus gimana gitu. Karena terus terang aku tuh nggak mau cerita sama orang tua gitu, terutama saudara aku nggak mau Pak Ustadz. Cerita sama Bunda Titik bisa kok. Gitu ya. Takutnya malah memperkeruh suasana gitu. Jadi mungkin tanya Pak Ustadz aja langsung itu yang udah berpengalaman gitu ya Bunda ya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Atas waktunya. Bunda Titik makasih banyak. Sama-sama. Ditunggu solusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda? Ego masing-masing Pak Ustadz ya. Maksudnya ini dia tuh dalam posisi dalam rumah tangga yang memang sedang tidak sinkron banget. Selisih jalan terus. Karena yang ibu
Inah ini mengharapkan ya baik-baik sajalah kalau malam ada di rumah, nggak pulang pagi terus gitu. Dinasihati sudah, tapi malah dia menantang dengan hidup kita sendiri-sendiri, mau kita sendiri-sendiri. Apa yang harus dilakukan kalau sudah seperti itu? Iya, kalau memang ada kehadiran gini Pak Ustadz, anak buah hati, kelihatan dari luar tuh biasa nggak ada masalah, tapi sebenarnya di dalam itu kayak ada bara dalam sekam. Iya, begitu Pak Ustadz. Bagaimana cara keluarnya? Yang jelas perlu bicara dari hati ke hati lagi ya, bahwasanya menikah itu tidak hanya ini tapi adalah ibadah ya, adalah ibadah. Jadi kalau memang ada menyamakan persepsi kembali nih Bunda ya, dan para pendengar radio Maspiro FM, jadi memang rumah tangga itu nggak ada yang nggak punya masalah, itu semuanya ada masalah itu. Nah, cara pemecahannya memang kalau suami dikasih nasihat, dikasih pemasukan tidak bisa, suami sering pulang pagi, nah itu kan memang menjadi problem tersendiri. Iya betul. Nah itu yang pertama, sebagai istri ataupun sebaliknya kalau ada sebagai suami yang istrinya juga seperti itu, dia sering balelo, maka suami ataupun istri itu harus mendoakan suaminya atau istrinya. Ya Allah, saya dulu ketika menikah itu hatiku tidak tergerak kecuali Engkau yang menggerakkannya ya Allah. Saya senang dengan dia, saya cinta dengan dia, tapi yang menggerakkan hati ini adalah Engkau ya Allah. Nah sekarang suamiku ataupun istriku sudah berubah haluan ya Allah, keluar dari cita-cita mulia kami, misalnya itu curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong bukakanlah pikirannya, bukakanlah hatinya, berikanlah hidayah kepada dia ya Allah, supaya dia menyadari kesalahannya. Terus kemudian kalau bisa sholat tahajud atau sholat duha ataupun sholat hajat itu bacakan Al-Fatihah. Kalau misalnya suami yang tadi sering pulang pagi, bacakan misalnya namanya Tukimen ya Bunda. Ya Allah, Kang Mas Tukimin ya Allah, sadarkanlah ya Allah, berikanlah hidayah, lahul Fatihah. Nah, dibacakan Al-Fatihah. Tidak cukup sekali, bacakan 3 kali. Bila perlu sekuat ibu, sekuat Mbak Nina, berapa kali bacakan itu seperti itu. Maka nanti lama-lama akan tumbuh keikhlasan di dalam hati kita. Karena yang mengarahkan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik itu adalah Allah. Yang membolak-balikkan hati seorang hamba itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kalau memang nanti sudah kita doakan, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenahi akhlak tingkah laku. Kenapa suami saya kok bisa seperti ini, sering pulang pagi ataupun tidak kerasan di rumah. Jadi harus ada evaluasi, introspeksi diri, atau mungkin dari makanan saya, cara berdandan saya, opo aku mek gawe daster tok, dastere bolong tak cemiten. Nah itu kan evaluasi Bunda. Jadi jangan baju yang bagus itu disimpan di lemari. Kadang saya lihat itu ya Allah, baju bagus itu disimpan di lemari, dipakai cuman kondangan sebulan sekali. Di rumah itu juga Pak Ustadz. di rumah dia pakai daster yang apa? Yang alasannya ada Pak Ustadz. Daster tuh dingin enak. Nah itu. Tapi harus bisa menyesuaikan Bunda. Iya betul. Tapi benar kalau saya di rumah pengalaman dengan istri, kalau istri pakai baju misalnya daster atau apa warnanya saya nggak suka, saya omongkan langsung, saya nggak suka warna ini, jangan pakai lagi. Eman-eman JAP, ojo eman-eman nggak api, kok lah nyeneng nih bojo ki ya pahala toh. Wes ganti kok neneh. Nah itu. Jadi perlu evaluasi. Tapi lah kalau ketika sudah evaluasi, kita membenahi akhlak kita, cara ngomong kita, cara berdandan kita, cara berhias. Nah, kemudian sudah didoakan sudah, tapi suami masih tetap kayak gitu, itu berarti dia memilih jalan yang lain. Ya itu seperti itu. It's okay karena memang dari awal nikah itu adalah ibadah. Ketika kita dikecewakan oleh suami atau istri, maka balik lagi ke Allah karena Allah.
Nah itu memang perlu belajar ini, perlu belajar. Jadi ketika dikecewakan, ya saya masih punya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kalau memang Engkau meridhoi, insya Allah suamiku akan baik seperti semula. Itu seperti itu. Semoga Mbak Ina dipahami, introspeksi diri itu penting. Juga kita tidak hanya boleh menuntut Pak Ustadz. Saya kadang-kadang sama Bunda, saya sering nanya kepada istri juga. Ini kalau jenggot saya pernah saya panjangin jenggot itu Bunda ya, nggak keruan itu. Jadi istri ngomong nggak suka. Jadi ya udah dirapiin aja gitu loh. Keren juga Pak Ustadz kalau dirapikan gitu. Kemudian kalau misalnya saya pakai baju itu misalnya keluar sebelum ceramah atau pergi ke kantor, saya cerita dulu tanya sama istri, ini kira-kira pantas enggak? Katanya enggak pantas, ya sudah ganti yang lain kayak gitu. Kadang-kadang kalau istri itu nyetrika baju itu berkali-kali, kadang-kadang saya nggak suka juga. Ngomongin nyetrika baju saya ini cukup 1 minggu 1 kali gitu. Kenapa? Kalau keseringan ini sobek saking kayak rel kereta. Iya betul. Tapi istri kadang-kadang menjawab, Bunda, engko lak metu ko oma bajunya ataupun celananya ngepir sing ditakoki sapa kae bojone Pak Kastawi iki sapa jadi. Iya betul Pak Ustadz. Seperti itu Bunda. Iya. Yang penting itu ada komunikasi itulah. Iya betul. Memang harus duduk bersama Pak Ustadz, duduk bersama, harus benar-benar ya dengan ikhlas untuk memulai, biar semuanya bisa saling menerima dan kembali mengawali kehidupan lebih baik. Segalanya bisa diselesaikan. Kalau bila perlu, kalau iklan itu Bunda ngeteh dulu kita berdua atau ngopi dulu. Oh betul juga itu Pak Ustadz. Ternyata bisa menenangkan. Untuk menenangkan, untuk mencairkan suasana. Kalau enggak, ya cari taman rekreasi atau rumah makan yang kira-kira belum pernah makan di situ. Ajak anak-anak, ajak suami. Kalau selama ini suami yang naktir, ya sudah, Pak, saya yang naktir gitu. Padahal uangnya juga dari suami. Ini Pak Ustadz ada pertanyaan berikut itu Mbak Inah ya. Semoga aja apa yang disampaikan benar-benar bisa mengena di hatimu, dan tentu aja jalan keluarnya untuk ke depan menjadi lebih baik gitu. Dan ini Pak Ustadz ada yang bertanya, Pak Ustadz, aku Reno dari PK10 tanya, apa sih maksudnya ta'aruf Pak Ustadz? Iya. Ta'aruf itu artinya saling mengenal atau perkenalan Bunda. Tapi ta'aruf dalam Islam itu bukan berarti setelah ta'aruf itu orang itu merasa cocok boleh dia jalan bonjangan bersama. Ndak, itu bukan ta'aruf yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ndak. Jadi kalau misalnya kayak gini, ta'aruf itu ada misalnya anaknya Bu Sri, namanya Sinita, cantik anaknya, gadisnya ini Bunda. Kalau tertawa itu giginya seperti kayak biji mentimun. Naksir misalnya nih, misalnya si Rudi naksir ya. Maka Rudi kalau ingin ta'aruf itu bisa melalui perantara, bisa melalui perantara, melalui bibiknya atau apa. Kalau memang sudah mapan ya, tidak usah pacaran, jadi langsung minta ditakokkan itu apa tuh? Minta ditanyakan. Jadi kira-kira mau nggak, itu seperti itu. Jadi ketika duduk bersama sudah mau, ya sudah, berarti tinggal khitbah gitu, lamaran, tinggal menentukan kapan mau nikahnya. Jadi artinya kalaupun sudah di khitbah lamaran itu juga sebenarnya tidak boleh. Hukumnya haram juga, dia boncengan, pegangan ngamplok dari belakang di bonceng motor, karo njeldit ngono Bunda. Takut jatuh Pak Ustadz itu loh. Jalannya kan berlobang. Jadi kalau ta'aruf itu sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita suka dengan gadis ataupun gadis itu suka dengan bujang yang kira-kira wah ini calon suami saya yang bagus ini. Misalnya saya udah pas di hati saya ini. Kalau sudah pas jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang ini. Ya betul. Jadi tanyakan langsung ke keluarganya, ya tanyakan ke orangnya, istilahnya ditari ya, ditembung. Ditembung itu bahasanya apa tuh, bahasa Indonesia? Aduh, dilamar Pak Ustadz. Yes, pokoknya ya dilamar itu gitu. Kalau memang katanya oke, nerima ya sudah, jadi langsung gitu. Nah kalaupun ingin boncengan itu nunggu ketika akad nikah. Ya sudah, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Wah itu mantep Bunda ya. Nah itu mau dibonceng, mau dibawa ke
kemana lajulah. Nah, tapi kalau masih ta'aruf, masih tunangan, itu enggak boleh seperti itu. Harus ada SIM-nya dulu. Iya, kalaupun mau pergi bersama, kamu pakai motor bebek, aku motor lanang. Nah, itu seperti itu. Nanti makannya tidak boleh dekat-dekatan. Kalau dekat-dekatan ini ada tegangan tinggi. Nah, itu seperti itu. Ya, itu saja mungkin Bunda ya. Nanti dulu Pak Ustadz. Ini satu lagi, tapi singkat padat aja karena waktunya sudah mepet. Pak Ustadz, saya hamba Allah. Saya mau tanya tentang hukum nikah siri dan hukum para saksi pernikahannya. Gimana Pak Ustadz? Ya, nikah siri yang perlu dijelaskan di sini. Jadi kalau nikah siri itu misalnya dari syaratnya, misalnya kakak itu tidak kurang ataupun KTP belum punya, tapi untuk menutup perbuatan dosa, hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menutup celah-celah dosa, maka itu boleh nikah siri, Bunda. Artinya nikah siri itu tetap walinya, misalnya bapak kandungnya. Kalau bapak kandungnya tidak ada, ya pamannya, ya itu. Jadi tetap harus seizin mengetahui orang tua. Jadi nikah siri itu sama rukunnya itu, Bunda. Dan para pendengar Radio Maspero FM, ke mempelai pria, mempelai wanita, kemudian saksi, ya, kemudian wali, ya, kemudian ijab dan qabul. Jadi cuman syaratnya nikah itu 5. Nah, itu namanya nikah siri. Kalau dia tidak didaftarkan ke Kementerian Agama, tidak dapat buku nikah, itu namanya nikah siri. Itu seperti itu. Jadi yang sekarang ini banyak disalahartikan, bahkan di internet saya lihat itu ada namanya nikahsiri.com. Nah, ini yang bahaya ini, Bunda. Iya, bahaya sekali. Ternyata itu bukan nikah siri, ternyata itu adalah nikah mut'ah yang dilarang oleh dalam agama kita. Nah, ini nikah mut'ah ini membahayakan sekali dan merugikan wanita seperti itu. Oke, semoga aja hamba Allah memahami dan tentu aja lebih baik menikah yang didaftarkan di KUA. Jadi kami tunggu, saya tunggu berkasnya itu di KUA. Jangan lama-lama, termasuk Mas Samsul, jangan hanya doa enteng jodoh aja. Itu saja sebagai penutup, bahwasanya haji itu adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tergerak hati kita, karena nggak ada namanya setiap kita itu, wah saya nggak dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Opok-opok itu apa tulis. Kita semua manusia umat Muhammad SAW itu sudah dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji lebih dari 1400 tahun yang lalu. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan, ya Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi wahai Nabi Ibrahim, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, maka niscaya mereka akan datang ke Mekah. Itu ada yang berjalan kaki, ada yang naik unta kurus kering, dan lain sebagainya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita merealisasikannya. Nah, itu kalau niat itu tidak dipancang dan tidak dengan action, maka Allah Subhanahu wa taala enggak, istilahnya tinggal eksekusi saja, Bunda, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada salah dari kata-kata saya, ada yang menyinggung, ada pertanyaan atau telepon yang belum sempat kami jawab, mohon maaf. Bisa kita bergabung lagi, bisa ditanyakan hari Selasa jam 4 sore dan hari Rabu jam 4 sore. Jadi yang hari Jumat jam pagi itu kita alihkan di 2 hari ini, Bunda. Betul. Jadi karena kesibukan, ada penyanyi sibuk, saya juga banyak job-job yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam. Daun ubi kayu biji serasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Top banget. Terima kasih buat semua sahabat Titis Jangkau Siar di Bermata Kolbu. Moga-moga apa yang disampaikan bisa mengena di hati Anda dan bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Kita tunggu kembali setiap hari Selasa dan Rabu dari jam 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.